Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Content Validity. Sebelum kita masuk ke materi, lebih baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu validitas. Di sini ada beberapa poin yang menjelaskan tentang validitas, yaitu sejauh mana bukti-bukti mendukung interpretasi tes, apakah tes mengukur apa yang mau diukur, pengertian terkait definisi validitas. 1. Validitas tes skor berasal dari semua bukti-bukti yang dikumpulkan untuk mendukung interpretasi dan penggunaannya. 2. Dengan menggabungkan pemahaman teoritis dan bukti empiris, menyimpulkan validitas dapat ditingkatkan atau direndahkan terkait skor tes untuk tujuan tertentu. Dan yang ketiga, dikarenakan berbagai tujuan penggunaan skor tes, pembuktian dapat menggunakan beragam metode. Jadi dari sini dapat disimpulkan atau setidaknya kita mendapatkan gambaran tentang apa itu validitas, yaitu merupakan suatu gambaran atau sejauh mana alat ukur tersebut dapat benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Dan menentukan validitas ini bukanlah hal yang mudah karena di dalamnya terdapat variabel-variabel psikologi seperti intelijensi, kecemasan, dan kepribadian. Oke, next. Selanjutnya adalah validitas isi atau content validity. Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompeten atau melalui expert judgment atau penilaian dari ahli. Nah, di sini berfungsi untuk memastikan bahwa pengukuran memasukkan sekumpulan item atau variabel yang memadai dan yang mewakili konsep untuk suatu ukuran tertentu. Jadi seperti namanya, content validity di sini disaring atau dipilih konten mana yang cocok untuk digunakan sebagai alat ukur suatu konsep. Selanjutnya bagian content validity, yaitu content validity dibagi dua, yaitu yang pertama face validity atau validitas muka, merupakan validitas isi yang paling dasar dan minimum. Dikatakan paling dasar karena hanya berisi tahap menerima atau orang yang menerima fungsi ukuran tes serta tidak berhubungan dengan statistik validitas seperti indeks atau koefisien. Jadi validitas muka atau face validity di sini berisi sekedar tahap penerimaan orang pada pengukuran suatu tes. Selanjutnya logical validity. Validitas logis adalah prosedur penilaian kelayakan isi item dan yang dapat mengekspresikan tingkat validitas konten melalui penilaian yang bersifat kualitatif oleh para ahli. Seperti kelayakan isi item yang akan digunakan untuk mengukur, tentunya dengan pertimbangan atau penilaian dari para ahli. Oke, next. Selanjutnya adalah menguji content validity. Koefisien validitas isi icon V
Icon V 1985 merumuskan suatu formula Icons V untuk menghitung konten validity koefisien yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak N. N di sini adalah para ahli atau orang terhadap satu item dari segi sejauh mana item tersebut mewakili suatu konstruk. Jadi formulanya atau rumusnya itu seperti ini. V sama dengan sigma S per buka kurung siku N buka kurung C dikurangi 1 tutup kurung dan tutup kurung siku. Yang C min 1 ini dikerjakan dahulu dan dikalikan dengan N. Selanjutnya adalah S. S ini adalah nilai dari R dikurangi LO. Jadi ini LO bukan 1, 0. LO sendiri adalah angka penilaian validitas yang terendah. Misalnya ditetapkan 1 oleh para ahli, dan C angka penilaian validitas tertinggi, misalnya ditetapkan 4 juga oleh para ahli, dan R angka yang diberikan oleh penilai. Next, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada suatu soal atau data item 1 dan rumusnya sama seperti tadi, V sigma S per N C min 1. Jadi yang harus kita cari pertama adalah nilai S di sini didapatkan dari nilai 1 diperoleh dari skor penilaian 3 dikurangi skor terendah LO. Jadi 3 dikurangi skor terendah LO. Tadi kan disebutkan LO nya adalah 1, maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2, 4 kurangi 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Hasil dari 2, 3, 3 dan seterusnya ini dijumlah, dan jumlahnya adalah 18. Selanjutnya adalah nilai N. Nilai N di sini adalah jumlah penilai, yaitu 7. Selanjutnya adalah C tadi adalah angka penilaian validitas tertinggi, ditetapkan 4, maka kita isi 4 dikurangi 1. Nah, dari sini kita mendapatkan suatu angka yang dapat dihitung, dan hasilnya adalah V 0,857 atau koefisiennya adalah 0,857. Nah, nilai koefisien icons berkisar antara 0 sampai 1. Jadi jika nilainya 0,857 atau katakanlah nilainya ini bisa dikatakan valid atau dapat diterima, karena nilai koefisiennya berkisar dari 0 sampai 1. Saya rasa itu cukup dari saya. Selanjutnya Harum. Baiklah, saya akan melanjutkan bagaimana cara menguji content validity menurut Lausche CVR Lausche. Jadi, CVR merupakan Content Validity Ratio yang merupakan salah satu metode yang digunakan secara luas untuk mengukur validitas isi. Pendekatan ini pada dasarnya adalah sebuah metode untuk mengukur kesepakatan di antara penilai atau hakim tentang pentingnya item tertentu. Jadi, Lausche mengemukakan bahwa setiap penilai atau subject matter expert yang terdiri dari panel juri untuk menjawab pertanyaan untuk setiap item dengan 3 pilihan jawaban. Jadi, Lausche mengemukakan bahwa penilai atau panel juri ini hanya memiliki 3 jawaban. Yang pertama esensial, yang kedua berguna tetapi tidak esensial, dan yang ketiga tidak diperlukan. Nah, menurut Lausche, jika lebih dari setengah panelis menunjukkan item itu penting atau esensial, maka item tersebut memiliki setidaknya validitas isi. Nah, formula yang diajukan oleh Lausche yaitu CVR sama dengan NE min N per 2 atau N per 2, di mana CVR merupakan Content Validity Ratio dan NE adalah jumlah anggota panelis yang menjawab penting
dan N merupakan jumlah total panelis. Contoh kasusnya, seorang peneliti ingin menguji validitas isi dari satu item pernyataan pada kuesioner. Sebuah skala yang terdiri dari 5 item sebanyak 12 orang panel ahli dijadikan penilai dengan memilih 3 pilihan jawaban, yaitu penting, yang kedua sesuai tetapi tidak penting, dan tidak berguna. Nah, ini contohnya. Dari 12 orang panel ahli ini, 9 orang menyatakan bahwa item tersebut penting, 1 orang menyatakan sesuai tetapi tidak penting, dan 2 orang yang lainnya menyatakan tidak berguna. Nah, dari data ini kemudian dapat dihitung CVR-nya. 2 dikalikan dengan 9, kemudian dibagi dengan 12, lalu dikurangi 1, dan menghasilkan jawaban 0,500. Nah, formula ini menghasilkan nilai-nilai yang berkisar dari +1 sampai -1. Nilai positif menunjukkan bahwa setidaknya setengah panelis atau subject matter expert menilai item sebagai penting atau esensial. Nah, semakin besar CVR dari 0, maka semakin penting dan semakin tinggi validitas isinya. Nah, dari contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, diperoleh nilai CVR sebesar 0,500 yang menunjukkan bahwa item yang digunakan sudah memenuhi validitas isi yang baik. Jadi, ketika lebih dari 0 bisa diartikan sudah memenuhi validitas. Seperti itu. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami, kelompok 3. Saya Harum Nur Rahman dan rekan saya Muhammad Fajar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini dapat dipahami dan membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.